Izin masuk. Masuk. Izin masuk, Komandan. Masuk. Lapor. Ibnu Saifuddin Mangun, pangkat Barada NRP 97020871. Siap menghadap. Duduk. Duduk. Ibnu, saya dengar istrimu ada dua kan? Siap, siap, siap. Yang benar sedikit. Dua kan? Siap, Komandan. Dua, Komandan. Istri kedua orang mana? Siap. Bandung dan izin. Lah kalau yang pertama? Siap izin. Bukan orang dan izin. Bukan orang. Siap. Maksudmu? Hantu kah? Siap. Ini istri pertama saya, Komandan. Bang Ibnu. Sini kau Ibnu. Sini. Oke lah kalau gitu. Kalau itu memang istri pertamamu, berarti kau tahu kewajibanmu toh. Kau jaga baik-baik dia, kau rawat dia. Jangan asal kau tinggal-tinggal sembarangan. Dan jangan lupa, habis kau pakai, kau bersihin dia. Jelas kau Ibnu? Siap, jelas, Komandan. Kok teriak-teriak di ruangan saya? Jelas nggak kau Ibnu? Siap, jelas, Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi untuk rekan-rekan batalion Resimen 1 Pasukan Pelopor, di sini saya hendak menjelaskan berkenaan dengan penggunaan senjata organik kita, yang mana kita menggunakan senjata Sigfire 516. Baik, di sini udah kita lihat ada SIG 516 jenis tactical patrol, kemudian Sigfire 516 jenis CKB. Kemudian memang kita ada juga menggunakan Sigfire jenis MC, namun kebetulan saya akan mengulas lebih detail berkenaan dengan penggunaan SIG 516, baik itu tactical patrol maupun CKB. Di sini teman-teman kita akan mengupas berkenaan dengan penggunaan senjata ini, di mana Sigfire ini merupakan senjata yang menggunakan amunisi dengan jenis kaliber 5,56 kali 45 mm standar NATO. Standar NATO dia yang mana kita tahu bahwa Sigfire merupakan itu pabrikan yang bekerja sama antara Jerman dan Swiss. Namun pada saat ini yang kita lihat Sigfire ini sendiri itu sudah merupakan produk lisensi, jadi tidak murni diproduksi di Jerman maupun di tempat asalnya, namun diproduksi di Amerika. Jadi mungkin rekan-rekan tahu bahwa Sigfire ini diproduksi di Sigfire Incorporation. Di sini kita bisa lihat Sigfire Incorporation. Dia produksi dari Exeter, NH berarti New Hampshire, itu dibuat di USA, di mana produk ini merupakan salah satu bentuk pengembangan dari platform senjata AR yang mungkin kita lebih kenal AR-15, di mana penemunya Eugene Morrison Stoner, di mana ada beberapa perbedaan yang fundamental. Di sini kita tahu bahwa ketika kita menggunakan senjata platform AR, maka senjata tersebut berbasiskan gas operated. Namun di sini yang berbeda pada jenis Sigfire ini adalah menggunakan short stroke push rod piston system. Jadi dia menggunakan piston pada sisi dalam di quadrille handguard ini. Kemudian yang perlu kita ketahui, sebetulnya antara Sigfire 516 baik yang jenis tactical patrol maupun CKB itu perbedaan mendasar hanyalah berada pada panjang laras. Dimana kalau kita tahu pada Sigfire tactical patrol itu panjang larasnya 14,5 in. Ini kita bisa lihat angkanya di sini. Dari mulai ujung laras sampai dengan ujung chamber itu berada di 14,5 in. Sedangkan untuk Sigfire CKB itu panjang larasnya adalah 10 inch. Nah, ini bisa kita lihat, ini ada
nolnya di sini, kemudian 10 inch di sini. Nah, untuk tactical petrol tadi ada di 14,5 inch. Itu sama semua, yang berbeda hanyalah pada panjang laras. Kemudian itu tadi perbedaan tactical petrol, kemudian CKB, kemudian ada di sini kita tahu ada pengaturan piston. Jadi di situ kita paham, tentunya kita harus memastikan bahwa senjata betul-betul dalam kondisi kosong. Ini merupakan 4 aturan keselamatan bersenjata, di mana kita harus memastikan bahwa chamber betul-betul dalam keadaan clear. Kemudian kita luncurkan kembali. Sama untuk senjata yang satunya. Kita sama-sama clear. Jadi apapun yang terjadi, ya kita akan melaksanakan bongkar pasang dalam maintenance atau perawatan. Kita harus memastikan magasin dilepas, kemudian kita memastikan chamber betul-betul dalam keadaan kosong. Nah, kemudian yang perlu saya jelaskan di sini adalah berkenaan dengan pengaturan piston. Pengaturan piston, kita bisa melihat bahwa di sini ada 4 jenis pengaturan. Jadi 4 jenis pengaturan. Ini piston bisa diputar. Pada saat posisi ditandai dengan adanya garis, kita bisa lihat ada garis di sini. Itu ada tulisan X. X itu berarti off. Nah, off itu adalah ketika pada saat melakukan penembakan, sebagian besar gas akan terbuang melalui muzzle brake, namun sebagian kecil dia akan melewati gas port menuju ke gas block, kemudian menuju ke gas valve, baru dia akan mendorong short stroke push rod system yang ada di sisi balik handguard ini, kemudian akan mendorong bolt carrier group ke belakang. Nah, di sini tugas keran ini dari gas valve ini atau katup gas. Yang pertama, yang X itu pengaturan, berarti dia menutup keran. Itu artinya tidak akan ada aliran gas dari barrel atau laras menuju ke piston. Nah, itu berarti bahwa senjata tersebut akan dioperasikan 1 kali tembakan, 1 kali tembakan. Ini dilakukan pada saat penembakan yang membutuhkan kepresisian tingkat tinggi, namun membawa konsekuensi bahwa penembakan tersebut akan dilakukan satu persatu. Kemudian kita lihat, selain ada tanda X, ada tanda lingkaran besar, sedang, dan kecil. Kemudian kita lihat di sini, kita akan geser ke lingkaran yang ukuran besar. Ketika besar sudah sejajar dengan tanda garis ini, besar itu berarti adverse. Adverse itu dilakukan pada saat senjata terjadi masalah dan tidak bisa beroperasi sebagaimana mestinya, maka akan diletakkan di posisi adverse. Namun itu tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, mengingat aliran pasokan gas akan menjadi besar, sehingga itu akan membuat recoil menjadi lebih keras, dan apabila dilakukan dalam jangka panjang maka akan dapat merusak komponen senjata. Hal tersebut dilakukan hanya pada saat kondisi darurat. Kenapa demikian? Karena kita sebagai anggota BRIMOB pada saat bertugas, mungkin pada saat pull in, kita tidak sempat melakukan pembersihan, kemudian mungkin senjata kontak dengan lumpur atau pasir atau mungkin di dalam air, sehingga menyebabkan trouble, sehingga kita geser di posisi adverse. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan untuk jangka panjang, sehingga harus ketika sempat melaksanakan pembersihan atau cleaning, itu kita harus mengembalikan ke posisi normal. Itu posisi 2 adalah posisi adverse. Kemudian yang berikutnya adalah posisi 3. Kita bisa lihat sudah sejajar dengan garis. Ini berarti dia ada di posisi normal, dan setiap kali penggunaan senjata memang diwajibkan untuk berada pada posisi normal.
Kemudian yang berikutnya ada tanda lingkaran yang paling kecil. Nah, ini lingkaran sangat kecil, itu sudah berada di sejajar garis. Itu adalah posisi suppress. Suppress digunakan pada saat ketika kita mengkombinasikan penggunaan senjata berikut dengan penggunaan suppressor, yang mana untuk menekan tingkat kebisingan senjata atau membuat suara senjata lebih senyap, jadi hingga tahap level hearing protection-nya itu lebih aman. Baik, itu tadi adalah penyampaian pengaturan berkenaan dengan gas valve atau katup gas. Ada di posisi off, kemudian adverse, kemudian lingkaran yang sedang itu normal, kemudian yang kecil adalah suppress. Kita kembali kepada senjata ini sendiri, di mana senjata ini bekerja dengan sistem operating bolt atau rotating bolt. Rotating bolt di mana bolt akan mengunci pada chamber itu menggunakan juga dengan 7 loop pengunci. Jadi itu untuk mengamankan, memastikan pada saat penembakan bolt akan benar-benar terkunci pada pangkal chamber sehingga ledakan betul-betul terarah ke depan hingga ada kode pembuka dari push rod system mendorong ke bolt carrier group, baru akan bolt bisa terdorong ke belakang kembali. Kemudian setelah kita membahas berkenaan dengan sistem gas block, kemudian sistem rotating bolt, kita kembali pada senjata. Kita akan kupas satu persatu, di mana kita lihat dari sisi paling depan. Ini bisa kita lihat ada namanya, ini adalah muzzle brake atau orang mungkin lebih kenal dengan moncong senjata, di mana muzzle brake itu bisa dikombin dengan beberapa perlengkapan tambahan seperti suppressor. Suppressor itu untuk bertujuan untuk mengurangi tingkat kebisingan daripada senjata. Kemudian ada yang jenisnya flash hider untuk menyembunyikan kilatan cahaya. Mengapa setiap senjata ada muzzle brake? Tujuannya adalah untuk mengatur sebaran daripada ledakan sehingga recoil daripada senjata bisa terkontrol. Mungkin teman-teman bisa lihat di sisi bawah itu tidak ada lubang, jadi berharap dari ledakan akan terarah ke sisi kanan dan kiri kemudian ke atas, dengan harapan itu akan bisa mengontrol recoil senjata sehingga senjata tidak terlalu banyak terangkat. Kemudian yang berikutnya di sisi sebelah belakang kita menemui ini ada namanya laras, yang tadi sempat kita singgung di awal bahwa ada sedikit perbedaan hanya pada panjang laras hingga ke chamber. Kemudian kita melihat di sini kita melihat ada namanya gas block. Gas block ini di dalamnya terdapat gas port. Jadi ada lubang yang menghubungkan antara laras dan gas valve sini. Jadi urutannya adalah laras, kemudian masuk ke gas port, kemudian masuk di dalam gas block, kemudian baru masuk ke gas valve, baru nanti akan menyalurkan tenaga dorongan ke push rod ini, short stroke push rod piston system, kemudian akan mendorong bolt carrier group sehingga akan bisa menolak ke belakang. Kemudian yang berikutnya kita bisa lihat di bagian atas gas port, kita bisa melihat di sini ada namanya backup iron sight, baik di sisi depan maupun di sisi belakang. Kenapa kita menamakan backup iron sight? Karena dia berfungsi sebagai pembackup atau pendukung pada saat ketika optik kita terjadi trouble kemudian mati, kemudian kita mempunyai alternatif pilihan untuk membidik menggunakan backup iron sight atau pijar besi. Nah, pada sisi depan kita bisa melihat untuk pengaturan di sini terdapat adjustable elevation adjustable, di mana kita bisa mengatur naik turunnya pada saat melaksanakan steering dengan cara kita bisa menggeser.
Maksudnya menggeser ini kita bisa menaikkan atau menurunkan sesuai kebutuhan. Itu kemudian pada sisi belakang kita bisa melakukan windage adjustment atau pengaturan kanan dan kiri pada saat melaksanakan zeroing, dengan harapan ketika kita sudah berhasil men-zero itu bisa terjadi co-witness juga antara backup iron sight, kemudian ditarik garis lurus, dia akan bertemu dengan front sight. Jadi dia bisa satu garis sejajar lurus, itu yang dinamakan co-witness. Kemudian perlu saya sampaikan juga pada gas block ini kita bisa menemukan mounting untuk memasang sangkur. Jadi kita bisa memasang sangkur sebagai opsi tambahan. Kemudian kita beralih ke sisi belakang. Di sini kita melihat ada quad release system. Quad release system kenapa dinamakan quad? Quad itu artinya dia memiliki 4 sisi, baik kanan, kemudian kiri, atas dan bawah. Yang mana quad rail tersebut memiliki beberapa fungsi, di mana quad rail ini sendiri itu merupakan standar mil spec standar 1913 Picatinny rail, di mana di situ kita bisa memasang berapa produk aftermarket, bisa kita memasang bipod di sisi bawah ataupun memasang tambahan illuminator laser, jadi itu untuk alat bantu bidik laser, atau kita bisa menggunakan foregrip seperti kita lihat seperti di depan ini. Kemudian bisa juga kita memasang flashlight atau center, atau kita menggunakan TWS atau thermal weapon sight, menggunakan pemindai panas untuk dalam melakukan bidikan. Di sisi lain, quad rail handguard tersebut juga memiliki peran untuk melindungi tangan operator atau tangan penembak SIG 516 daripada panasnya laras yang terjadi ketika pada saat melakukan penembakan, sekaligus berfungsi untuk melindungi batangan piston yang tepat berada di bawah rail tersebut. Jadi sehingga ketika terjadi benturan tidak akan mengganggu kinerja dari senjata ini. Pada quad rail handguard tersebut kita bisa melihat, jadi pada dasarnya quad rail handguard ini adalah terdiri dari 2 bagian yang dipisahkan dari bawah, sisi atas dan sisi bawah, di mana dia akan dipertemukan. Kemudian dia akan dihubungkan menggunakan 2 baut dan 4 titik baut, yang mana sisi sebelah sini ini 2 baut menggunakan kunci L jenisnya 1/8 inch, kemudian 4 baut yang kecil itu menggunakan kunci L 5/32 inch. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini kita melihat ada foregrip. Ini untuk alat bantu dalam menggenggam handguard. Jadi kita sendiri bisa tahu di sini yang kita lihat adalah jenis AFG atau angle foregrip. Nah, di mana kita juga bisa melihat di sisi bawah ini ada namanya vertical grip. Yang menjadi pembeda hanyalah sudut dalam pemegangan. Ketika pada sini kita melihat angle foregrip ini membentuk satu sudut 45 derajat. Kemudian di sisi sini vertical grip itu membentuk sudut 90 derajat. Setelah tadi kita membahas berkenaan dengan handguard ataupun angle foregrip, kita akan beralih ke sisi belakang. Di sini kita akan menemui ini adalah namanya ejection port. Ejection port, ya kita lihat. Yang dimaksud ejection port itu adalah merupakan tempat keluarnya kelongsong peluru pasca penembakan. Maka ekstraktor akan menarik kelongsong peluru dari chamber dan akan dilontarkan oleh ejector melalui via lubang ini dinamakan ejection port. Kemudian kita bisa lihat di bawah tepat ejection port kita akan melihat ini ada cover atau penutup yang lebih sering kita sebut dengan dust cover, yang bermakna dia adalah untuk melindungi ketika pada saat senjata tersebut mungkin berada di kondisi yang berdebu, maka untuk melindungi bolt daripada kotoran, bolt ini agar tidak kotor, maka dust cover akan ditutup, yang mana pada saat ditembakkan atau ditegangkan ulang
atau dilewati bolt, maka dust cover akan secara otomatis terbuka dengan sendirinya. Kemudian setelah ada dust cover, kita akan melihat ke sisi belakang. Di sini ada namanya brace deflector. Brace itu pemaknaan di dalam bahasa Inggris adalah biasanya dikaitkan dengan kata-kata selongsong peluru. Brace deflector sendiri memiliki fungsi di mana ini termasuk merupakan fitur tambahan yang mana awal mulanya AR-15 ataupun M16 di awal-awal produksi tidak terdapat fitur ini. Nah, hal tersebut itu tidak menguntungkan terhadap penembak kidal atau left hand shooter. Karena apa? Pada saat kepopor disandarkan, maka kepala dari orang left hand shooter akan berada di sisi sebelah kanan senjata, dan itu akan membuat kelongsong akan tepat. Ketika dia melalui ejection port, dia akan terlontar pada penembak. Untuk itu diperlukan ada namanya brace deflector, sehingga ketika kelongsong begitu keluar dari ejection port, dia akan terlebih dahulu dipantulkan sehingga tidak tepat mengarah kepada sisi wajah daripada penembak kidal. Kemudian yang kita bisa lihat setelah ada brace deflector, kita bisa melihat di sini ada namanya mag release button. Mag release button itu berfungsi untuk merilis magazen. Pada saat kita akan melaksanakan reload, ini akan melaksanakan reload, maka kita akan merilis. Di mana fitur mag release button pada tipe senjata SIG 516 ini sudah bersifat ambidextrous atau bisa dioperasikan oleh orang bertangan kidal atau left hand shooter, di mana tombol mag release button itu terkoneksi secara paralel dengan sisi sebelah kiri. Mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, demikian juga ketika ditekan dari sebelah kiri, dia akan terhubung. Itu mag release button. Kemudian kita bisa melihat di sisi depan antara sisi upper receiver. Pada dasarnya senjata SIG Sauer 516 itu terbagi menjadi dua bagian besar. Sisi atas itu disebut dengan upper receiver, kemudian sisi bawah disebut dengan lower receiver. Itu dihubungkan dengan dua pin. Teman-teman bisa melihat yang mana pada sisi pin depan dan belakang. Sisi pin depan ini disebut dengan pivot pin. Kemudian sisi belakang adalah take down pin. Saya ulangi kembali, sisi pin sebelah depan dinamakan pivot pin, kemudian sisi pin sebelah belakang dinamakan dengan take down pin. Kemudian yang berikutnya adalah berkenaan dengan masih sama, di sisi sebelah bawah daripada mag release button kita bisa melihat ada namanya, ini disebut dengan mag wheel. Mag wheel atau magazine wheel itu adalah tempat kita memasang magazine. Itu kita namakan dengan mag wheel. Kemudian untuk membicarakan masalah magazine, SIG Sauer 516 baik itu petrol maupun CKB ini itu menggunakan tipe magazine standar dieja STANAG, standard magazine, di mana dia memiliki kapasitas 30 round atau 30 butir peluru, yang mana standard magazine itu diadopsi oleh negara-negara yang menjadi peserta NATO. Artinya apa? Artinya magazine tersebut bisa digunakan satu sama lain, baik terhadap senjata SIG 516 atau bertukar dengan senjata lain seperti M16, M16 atau M4, kemudian AR Armalite 15, kemudian senjata FAMAS yang digunakan oleh tentara Prancis, atau mungkin FNC yang digunakan tentara Belgia, atau HK416, atau mungkin juga bukan mungkin tapi memang digunakan juga oleh tentara Inggris, di mana senjatanya merupakan kategori bullpup, di mana magasin ada posisinya di belakang pistol grip. Jadi magasinnya ada di belakang SA-80, dia juga bisa menggunakan standar magasin. Jadi negara-negara peserta NATO
pada umumnya menggunakan tipe jenis magazine stand. Ini ada namanya di bawah, pada sisi bawah kita menemui ini adalah yang dinamakan trigger guard. Tujuan dari trigger guard sendiri adalah untuk melindungi trigger untuk mencegah terjadinya penembakan yang tidak diharapkan karena mungkin terbentur atau tersandung, atau mungkin pada saat menggunakan body face mungkin tersangkut sesuatu. Makanya untuk itu ada namanya trigger guard. Trigger guard di sini dilengkapi juga pin, di mana pin tersebut bisa digunakan untuk pada saat ketika menggunakan sarung tangan yang cukup tebal, sehingga mungkin ada orang tertentu yang jarinya menurut manual book daripada Sixoil 516 ketika tidak muat, ini mungkin untuk dibuka, tapi tidak dianjurkan untuk pasukan. Saya rasa untuk anggota BRIMOB ukurannya masih ukuran orang Asia, meskipun menggunakan sarung tangan, saya rasa hal ini tidak perlu dilakukan. Kemudian setelah membicarakan trigger guard, kita tahu di sini ada namanya, ini adalah trigger. Kemudian berikutnya kita kembali ke sisi atas. Di sini kita melihat ada namanya charging handle. Charging handle atau dikenal juga mungkin orang Indonesia bilang kokangan atau untuk menegangkan. Mengapa? Jadi kita bisa lihat di sini, kita tarik, tegangkan, kita akan bisa melihat sebagian besar charging handle bisa terlihat dengan jelas, yang mana dia harus lebih dahulu menekan lever yang ada di charging handle baru bisa dia ditarik. Kalau kita hanya sekedar menarik dari sini, dia tidak akan bisa, tapi harus terlebih dahulu dengan menekan lever tersebut. Kemudian kita beranjak ke arah bawah. Untuk forward assist, di sini forward assist adalah berguna untuk membantu forward ke depan. Assist itu adalah membantu mendorong ke depan. Yang mana fitur ini dipergunakan adalah ketika pada saat bolt carrier group atau rangkaian bolt carrier group tidak menutup sempurna, karena pada dasarnya pada saat kita menegangkan senjata itu kita tidak boleh menghantar seperti ini, karena tidak tertutup kemungkinan akan terjadi trouble atau malfunction pada senjata kita. Nah, ini bisa kita lihat gambaran seperti ini. Pada saat bolt carrier kita dorong takedown pin ke arah luar, kemudian kita angkat. Pada saat kita tarik ke belakang, di sini kita akan melihat sisi gerigi-gerigi, yang mana ini akan terhubung dengan sisi ujung daripada forward assist untuk mendorong ke depan, untuk memastikan rangkaian bolt benar-benar tertutup sempurna. Kita bisa dilihat sisi ujung sebelah bolt pada saat kita mendorong forward assist akan otomatis terdorong. Begitu sudah tertutup sempurna, maka ini meyakinkan kita bahwa ujung bolt yang terdapat locking loop atau pengunci betul-betul terkunci dengan sempurna di pangkal chamber, sehingga kita bisa melakukan penembakan dengan aman, di mana tenaga ledak akan terdorong ke depan dan tidak akan senjata tidak akan bisa menembak kalau tidak tertutup sempurna pada bagian bolt. Nah, di sini kita akan menemukan fire selector. Fire selector control. Di sini dia terdapat beberapa 3 pengaturan, di mana kita bisa lihat sekarang senjata berada dalam posisi safe atau terkunci. Di sini kita melihatnya dengan melihat ujung panah. Di sini off, artinya tidak bisa melakukan penembakan. Nah, ketika kita perlu saya sampaikan kembali bahwa penggunaan fire selector control pada SIG 516 sama dengan mag release button. Dia sudah mengadopsi sistem ambidextrous, yang mana ini bisa dioperasikan juga dengan left hand shooter atau penembak kidal. Ini kita bisa lihat saya mengoperasikan dari sisi sebelah kiri karena saya adalah dominan kanan. Nah, demikian juga untuk left hand shooter, dia bisa memindah dari sisi sebelah sini. Kemudian yang berikutnya, tadi setelah kita menjelaskan ini posisi safe, di sisi berikutnya ada posisi semi otomatis, di mana ketika berada posisi ini, maka senjata akan setiap kali menekan 1 kali tekanan di trigger, maka ia akan menembakkan 1 butir. Kemudian kita lepas kembali trigger, kemudian dia akan melakukan trigger reset,
kita tandai dengan suara klik, kita baru bisa menembak. Pada intinya kita setiap kali melakukan tembakan, 1 kali tekan trigger, 1 tembakan, 1 kali tekanan trigger, 1 tembakan. Kemudian di sisi berikutnya, apabila kita memutar full ke arah belakang, maka panah akan menunjukkan gambar 2 butir peluru ini, tapi pada dasarnya ini adalah merupakan full otomatis, yang mana ketika pada panah posisi ini, selama kita menekan trigger, maka dia akan menembak terus secara otomatis hingga peluru yang ada di dalam magasin habis dan dia akan terhenti dengan sendirinya. Itu tadi fire control selector. Kemudian kita lihat ke arah bawah. Ini kita kembalikan ke posisi safe. Nah, kita lihat di sisi bawah. Ini dinamakan pistol grip atau pegangan pistol. Pistol grip di sini sendiri pada SIG 516 terdapat kompartemen untuk penyimpanan. Bisa untuk menyimpan minyak senjata atau potongan kain, atau termasuk gun cleaning kit atau pembersih senjata bisa kita letakkan di sini. Untuk membuka, kita melihat di sini ada pengunci. Ini menggunakan penekan, dia akan terbuka. Di sini kita bisa menyimpan barang-barang terkait dengan senjata untuk pembersih, bisa kita letakkan di sini. Sekaligus di sini kita bisa menemui ada baut L, di mana itu adalah untuk mengunci daripada pistol grip kepada lower receiver. Itu yang mengikat antara pistol grip dengan sisi lower receiver. Baik, kita lanjutkan kembali. Kemudian kita menemui beberapa titik-titik key swivel atau quick detachable swivel. Ada beberapa titik, 1, 2, 3, 4. Demikian pula di sisi sebelah kiri ada 1, 2, 3, dan 4. Mengapa kita namakan quick detachable swivel? Karena di sini kita bisa dengan cepat merilis atau melepas dengan menekan button yang ada di tengah di QD swivel tersebut, kemudian menarik. Kita bisa memindahkan di 4 titik yang tersedia, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Ini bisa kita pindah tergantung dengan kebutuhan operator yang menggunakan senjata ini. Kemudian yang berikutnya yang belum kita bahas, di sisi sebelah kiri. Di sini kita bisa menemui ada namanya bolt catch lever. Jadi bolt catch lever ini adalah berfungsi untuk mengunci bolt pada sisi belakang. Jadi kita bisa mengunci, ini posisi bolt terkunci di belakang. Di samping di sisi dia mengunci, di satu sisi dia juga untuk merilis bolt. Untuk mengunci kita menekan yang ini, untuk merilis kita menekan yang ini. Kita bisa lihat ketika ini saya tekan, maka bolt akan menutup. Ketika saya menekan sisi ini dan sekaligus menarik tabung handle, maka bolt akan terkunci di belakang. Kegunaan dari bolt catch sendiri sangat besar. Mengapa demikian? Di sini kita bisa melihat bahwa pada saat magasin terisi peluru, kita bisa melihat di bagian mag follower daripada magasin ini tidak akan timbul kecuali kondisi magasin dalam keadaan kosong. Ketika ini terisi, kita asumsikan ini sebagai peluru, maka kita bisa melihat di sini bagian mag follower ini tidak akan timbul. Namun ketika peluru kosong, ia akan timbul, dan kemudian ini ia akan menekan tombol daripada bolt catch lever. Coba saya perlihatkan. Ini ada titik di sini yang akan ditekan oleh mag follower pada saat magasin dalam kondisi kosong. Mungkin rekan-rekan bisa lihat dari sisi sebelah kiri. Itu akan ditekan
mag follower yang akan muncul hanya pada saat di kondisi magazen kosong. Ketika magazen terisi peluru, kita asumsikan ini peluru, ini tidak akan muncul. Ketika magazen kosong, maka bagian sisi mag follower akan menekan bolt catch lever dari sisi sebelah dalam. Yang terjadi adalah ketika ini posisi seperti ini, kita asumsikan ketika terjadi ledakan, maka bolt akan terlontar ke belakang karena ada ledakan daripada peluru, dan dia akan mengunci, dan itu saatnya kita melakukan combat atau speed reload. Ketika kita memasukkan magazin baru, maka kita tidak perlu melaksanakan administrative reload dengan menarik charging handle kembali, cukup dengan menepuk sisi atas mag release button. Dengan demikian, maka peluru dari magazin baru akan serta-merta terdorong oleh bolt menuju ke dalam chamber atau kamar. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sisi sebelah belakang, kita akan menemui ada namanya di sini buffer tube. Untuk jenis senjata ini kebetulan ia menggunakan jenis collapsible stock, di mana di sini bisa memposisikan 6 posisi, baik itu memendek ataupun memanjang, tergantung pada postur tubuh daripada operator senjata SIG-516 tersebut. Kita bisa melihat pada sisi bawah. Di sini terdapat lubang-lubang yang ketika kita akan memindahkan, maka kita menekan kemudian menggeser. Untuk melepas stok sendiri, itu kita bisa melakukan dengan cara mengangkat kemudian menarik. Di sini ada 6 position atau 6 posisi, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk menentukan berseberapa jauh collapsible akan tergantung penggunaan pada postur daripada operator yang menggunakan. Mungkin kita mengenal ada banyak jenis stok atau popor. Yang kebetulan kita lihat di sini adalah jenis collapsible stock. Mungkin kita mengenal ada juga tipe folding stock, dilipat, atau retractable stock seperti yang kita temui pada senjata MP5 atau senjata Sig Sauer MBX dorong ke depan, atau juga dengan tipe popor yang pasti, dalam artian tidak bisa dirubah, tidak bisa digerakkan, adalah namanya fixed stock. Bisa kita lihat di popor M16, kemudian popor AK-47 yang bukan varian AK-47 lipat, itu yang fixed stock, atau FNC yang memang betul-betul masih impor dari Belgia. Itu kita lihat popornya adalah popor pejal ataupun popor tetap. Buffer tube ini memiliki, kenapa dibilang tube itu adalah tabung tube, di mana dia bolt akan cycling, dia akan mundur sebagian masuk ke dalam ini. Akan kita bahas nanti di part 2 bagian selanjutnya ketika kita melaksanakan disassembly atau pembongkaran, kemudian bagaimana cleaning, pembersihan, kemudian bagaimana assembly, bagaimana kita memasang kembali, akan kita bahas di video selanjutnya di part 2-nya. Nanti akan kita kupas secara mendalam. Hal ini ketika kita melihat buffer tube semacam ini, di sini berarti kita bisa melihat bahwa senjata Sig Sauer MBX harus betul, jangan sampai terjadi patah di sisi popor. Itu sisi popor terjadi patah, maka yang terjadi adalah senjata tidak bisa dioperasikan karena bolt berikut action spring yang ada di dalam. Karena di dalamnya ada action spring dan buffer, itu tidak akan bisa bekerja sebagaimana mestinya. Itu yang bisa saya jelaskan berkenaan dengan penggunaan senjata Sig Sauer 516 dengan berbagai fiturnya. Saya rasa apa yang disampaikan sudah cukup.
di mana saya berharap kita sebagai anggota BRIMOB betul-betul memahami peralatan yang kita miliki, karena ini merupakan senjata kita dan kita harus betul-betul menguasai. Untuk menginjak pada materi selanjutnya, kita bisa setelah betul-betul memahami basic dalam pemahaman senjata, kemudian bagaimana kita melaksanakan maintenance terhadap senjata. Untuk sementara kita akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.